Halo semua sahabat movie, bertemu lagi nih dengan Bilik Spoiler. Di video kali ini, Bilik Spoiler akan merangkum alur cerita dari perjuangan Himura Kenshin nih. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe Bilik Spoiler, boleh banget nih subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada update terbaru dari Bilik Spoiler. Nah, buat kalian yang belum tonton rangkuman alur cerita Rurouni Kenshin yang sebelumnya, perlu banget nih ditonton biar nyambung sama cerita yang sekarang. Link videonya gue sertain di pojok kanan video ini ya. Kelanjutan perjuangan Himura Kenshin dilanjutkan dalam film ketiganya berjudul Rurouni Kenshin 3 The Legends End. Di IMDb sendiri, film ini mendapat rating 7,6. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki sedang menggali tanah untuk menguburkan banyak mayat di sekelilingnya. Seorang pria yang ada di akhir film sebelumnya menolong Kenshin pun muncul. Ia bernama Hiko Seijuro. Ia menghampiri si anak itu dan menduga bahwa mayat itu adalah para penjahat yang telah ia tewaskan, dan si bocah yang bernama Shinta itu hanya mengatakan bahwa mereka semua sama-sama sudah mati, dan si pria mengatakan bahwa ia tak pantas melakukan itu karena ia ditakdirkan menjadi ahli pedang dan mengganti nama sang anak menjadi Kenshin, serta mengangkatnya menjadi murid. Scene pun berganti memperlihatkan Kenshin yang baru siuman setelah kejadian ia terdampar di pantai sebelumnya. Ia pun langsung mengingat Kaoru dan mengkhawatirkannya. Rupanya saat ia berlari keluar dari gubuk itu, ia terkejut mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah gurunya Hiko. Hiko menjelaskan bahwa ia ditemukan hanya sendiri di pinggir laut tanpa ada yang lain. Kenshin pun semakin mengkhawatirkan kondisi Kaoru karena ternyata ia sudah pingsan 3 hari, kata Hiko. Dalam kesempatan itu, Kenshin meminta pada gurunya untuk diajarkan teknik terakhir dari jurus Hiten Mitsurugi Ryu agar ia bisa mengalahkan seseorang, yaitu Shishio. Karena menurut Kenshin, bila ia tidak dapat mengalahkan Shishio, negara ini akan mendapat bahaya besar. Di pinggir pantai, para nelayan begitu bahagia karena hari itu mereka mendapat ikan yang banyak. Seketika mereka terkejut melihat kapal hitam begitu besar mendekat ke pinggir pantai yang membuat para nelayan itu berlarian ke desa sambil memberitahu warga desa yang lain ada kapal besar mendekat ke pantai. Seketika desa dihujani dengan bom yang ditembaki dari kapal itu. Rupanya kapal itu adalah milik Shishio yang merencanakan untuk memerintah dengan ketakutan agar rakyat dapat segan dengannya. Sementara di penginapan Mbah Okina, rupanya Mbah Okina selamat dari serangan Aushi di film sebelumnya dan masih belum siuman. Sejak saat itu, Misao yang awalnya sangat mengagumi Aushi menjadi sangat kecewa dan menaruh dendam pada Aushi. Kenshin pun mulai berusaha untuk dilatih lagi oleh Hiko. Hiko mengatakan bahwa Hiten Mitsurugi Ryu diciptakan bebas tanpa ada beban atau alasan apapun saat menggunakannya, dan diciptakan untuk melindungi yang lemah, bukan ambisi yang lain. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang baru yaitu Ito Hirobumi datang memenuhi undangan Shishio di markas yang baru dibangunnya di pinggir pantai. Dalam pertemuan itu, Shishio sedikit menyinggung Ito dengan bertanya berapa banyak orang yang sudah Ito bunuh hingga bisa menduduki posisi penting sekarang dan di masa Bakumatsu dulu. Hal itu membuat salah satu stafnya emosi dan langsung dibunuh oleh salah satu pembunuh Shishio yang menyebabkan sedikit keributan dan dapat ditenangkan setelah Ito berseru untuk berhenti. Ia juga mengatakan kepada rombongannya untuk melaporkan bahwa kematian stafnya tadi karena penyakit dalam perjalanan.
Di akhir pertemuan itu, keributan pun terjadi dan menyebabkan beberapa pasukan yang dibawa untuk mengawal Ito dibunuh oleh premannya Shishio. Di situ Shishio mendesak agar Kenshin dihukum atas segala pembunuhannya. Di era Bakumatsu seperti ia dihukum dengan dibakar waktu dulu jika memang pemerintah adil. Sejak saat itu akhirnya pemerintah memutuskan Kenshin menjadi buronan. Di kantor pusat pemerintahan, Saito menuju ruangan Kawaji, si inspektur polisi, dan mengatakan bahwa seharusnya Shishio yang dihukum karena ia melakukan banyak pembunuhan di era Meiji ini. Namun Kawaji mengatakan bahwa itu perintah Shishio dan mereka harus melakukannya karena Shishio mengancam akan menghancurkan pemerintahan bila ini tidak dilakukan. Kawaji juga mengatakan bahwa menemukan Kenshin tidak mudah, sehingga itu bisa mengulur waktu untuk menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Shishio. Dan Saito pun mengatakan bahwa sepertinya pemerintahan ini lupa siapa pahlawan sebenarnya. Kembali ke penginapan, Misao, Sanosuke, dan Yahiko membaca pengumuman mengenai Kenshin dan mereka sangat kecewa pada pemerintahan, namun merasa bahagia juga karena mereka menyadari bahwa dengan dijadikannya Kenshin menjadi buronan, artinya Kenshin masih hidup. Tak lama seorang wanita datang mengantar kain milik Misao yang saat di pertempuran sebelumnya ia berikan pada Kaoru. Ternyata Kaoru masih hidup dan dirawat di klinik yang ada di kota dan masih belum siuman. Kenshin masih terus berlatih dengan menerima banyak ejekan dari Hiko yang mengatakan bahwa ia terlalu lemah untuk bisa melindungi orang. Hiko berharap bahwa Kenshin dapat kembali lebih bersemangat saat terjatuh dalam latihan seperti saat Hiko melatihnya berpedang di kala Kenshin kecil dulu. Pada akhirnya Mbah Okina siuman dan langsung bertanya di mana Aoshi serta bagaimana keadaan Kyoto sekarang. Misao pun menceritakan bahwa Kenshin sekarang menjadi buronan. Mbah Okina pun mengatakan bahwa hanya akan ada satu tempat yang didatangi oleh Kenshin pada saat seperti ini, yang tentu sudah pasti kediaman gurunya. Di malam hari, Kenshin bercengkrama dengan Hiko, di mana Hiko menanyakan mengenai luka di pipi Kenshin, yang mana ia pernah dengar bahwa di era Bakumatsu, ada seseorang yang terkenal dengan julukan Hitokiri Batosai, di mana luka menyilang di wajahnya menyiratkan kekejamannya ketika membunuh. Dan menurut gurunya bahwa itu tidak seperti Kenshin yang ia kenal. Kenshin pun menceritakan bahwa selama ia menjalankan tugas, ia hanya memikirkan untuk membunuh. Hiko pun juga mempertanyakan seberat apa lawan Kenshin yang sekarang, dan Kenshin dengan wajah memelasnya malah menjawab, bahkan ngalahin anak buahnya aja gue nggak bisa coy. Sambil mengingat perduelannya dengan Sojiro, yang berhasil membuat Sako Bato lamanya menjadi terpotong oleh Sojiro. Hiko pun memberi waktu pada Kenshin untuk merenung, karena menurut gurunya ada yang salah dalam diri Kenshin. Hingga pagi hari Kenshin belum juga menemukan jawaban mengenai apa yang salah dalam dirinya. Hiko pun meminta Kenshin untuk berduel secara sesungguhnya dengan menganggapnya sebagai musuh besarnya. Pada perduelan itu, batin Kenshin terus bertanya-tanya apa yang membuatnya kini begitu lemah melawan musuh. Dan akhirnya ia pun sadar bahwa ia harus takut akan kematian. Di mana Hiko mengatakan bahwa ia perlu memiliki jiwa juang untuk hidup. Karena hidupnya bukan tentang dirinya sendiri tapi juga orang lain. Dengan begitu, jurus hitam Mitsurugi dapat ia kuasai dengan baik. Sementara di klinik, Kaoru tidak ada di ranjangnya. Rupanya Kaoru sudah siuman dan ia tengah berjalan di pinggir pantai sambil mengingat momen terakhirnya melihat Kenshin di kapal Shishio. Ketika Sanosuke dan Yahiko menemukannya, Kaoru mengatakan bahwa ia berharap Kenshin kembali serta mengajak mereka langsung kembali ke Tokyo. Di tempat lain, polisi pemerintahan sudah menyiapkan banyak persenjataan untuk menghadapi pasukan Shishio seperti rencana Kawaji sebelumnya. Sementara di rumah Hiko, Kenshin berpamitan untuk segera pergi karena Shishio harus secepatnya dibereskan. Hiko pun menitipkan pesan agar ia berhati-hati di era Meiji ini. Tak lama Misao datang menjemput Kenshin yang memang sudah mengetahui Kenshin di rumah Hiko dari infonya Mbah Okina yang meminta Misao menjemput Kenshin segera. Misao menceritakan segala yang terjadi sama Kenshin menghilang termasuk status buron yang disandang Kenshin sekarang.
Sekali lagi, Hiko memberi pesan bahwa kemauan Kenshin untuk hidup adalah yang terpenting. Sesampainya di penginapan, Mbak Okina menghilang. Salah satu ninja pun akhirnya bercerita bahwa Mbak Okina menuju jalan rahasia ke utara yang biasa digunakan ninja, yang mana pasti Homura akan melewati rute itu menuju Tokyo. Yang mana tempat itu sudah ditunggu oleh Aoshi yang bersiap menghadapi Kenshin. Karena ingin menyelamatkan nyawa Kenshin, Okina duluan melewati rute itu. Dan tak lama Misao dan Kenshin muncul di mana Aoshi langsung mengajak Kenshin berduel. Pada akhirnya Aoshi pun dapat dikalahkan oleh Kenshin. Sayangnya Mbah Okina yang dari awal kondisinya belum pulih harus meninggal ketika menyaksikan perduelan Kenshin dan Aoshi. Kenshin di sana diminta untuk segera melanjutkan perjalanannya. Aoshi rupanya tidak mati, ia hanya pingsan dan Misao masih sudi untuk merawatnya. Di sana Misao berkata bahwa hidup Aoshi adalah milik banyak orang, sehingga ia perlu untuk tetap hidup. Mendengar itu sepertinya Aoshi pun sadar bahwa tak seharusnya ia melakukan semua itu. Kenshin pun tiba kembali di Tokyo dan sudah berada di dojo Kamiya Kanshin Ryu. Di sana Kenshin bertemu Megumi, di mana Megumi memberinya pesan untuk kembali dalam keadaan hidup. Karena jika ia kembali dalam keadaan mati, Megumi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi jika ia kembali masih hidup, setidaknya ia masih bisa merawatnya sampai sembuh. Beberapa waktu kemudian, Kenshin disergap oleh polisi Tokyo yang ingin membawanya. Sehingga terjadilah sedikit pertarungan yang pada akhirnya Kenshin pun menaklukkan dirinya sendiri untuk dibawa. Di markas Shishio, Hoji mengingatkan pada Shishio bahwa jika Shishio akan bertarung, suhu tubuhnya akan semakin tinggi karena luka bakarnya. Shishio hanya punya waktu 15 menit sebelum tubuhnya bersuhu sangat tinggi dan terbakar sendiri. Sesampainya Kenshin di markas polisi, rupanya ia diajak berunding dengan Saito dan Ito, si Mendagri alias Menteri Dalam Negeri. Dalam negosiasi itu dihasilkan kesepakatan bahwa mereka akan membuat drama untuk mengelabui Shishio, di mana mereka akan membuat Kenshin mendekat masuk ke kapal Shishio lewat eksekusi pura-pura di depan umum yang akan disaksikan oleh para CS-CS-nya Shishio. Hari pengeksekusian pun tiba dengan disaksikan banyak orang. Begitupun Sanosuke, Kaoru, dan Yahiko. Drama eksekusi pun terjadi. Ketika pedang diayunkan, detik itu juga sang algojo yang ternyata adalah Saito melepaskan tali di tangan Kenshin. Kenshin pun langsung bertarung menghabisi preman Shishio. Sanosuke pun juga ikut andil dalam pertarungan itu. Kenshin pada akhirnya dapat berhasil masuk ke kapal Shishio dan menghadapi Sojiro yang di film sebelumnya berhasil mengalahkannya. Perduelan yang berlangsung sengit itu pun pada akhirnya dimenangkan oleh Kenshin. Pada akhirnya, Kenshin pun berjumpa dengan Shishio lagi dan berduel melawannya. Namun, karena kondisi Kenshin yang sudah lemah karena perduelan sengitnya dengan Sojiro, membuat Kenshin agak kewalahan menghadapi Shishio. Tak lama, Saito dan Sanosuke tiba membantu Kenshin menghadapi Shishio. Muncul pula Aoshi dengan dalih tidak akan membiarkan orang lain mengalahkan Kenshin kecuali dia ikut menghadapi Shishio. Melihat kondisi Shishio yang melemah karena diarloji yang dipegang Yumi, waktu sudah akan melebihi 15 menit. Yumi pun mencoba menyelamatkan Shishio dengan memohon pada Kenshin. Melihat Kenshin yang lengah karena permohonan Yumi, Shishio pun menusuk Yumi yang tembus ke perut Kenshin. Sangat curang memang nih manusia mumi ini. Namun nyatanya Kenshin masih bisa bangkit dan dengan daya yang tersisa, ia berhasil mengalahkan Shishio dengan jurus terakhir Hitan Mitsurugi Ryu, yaitu Amakakeru Ryu no Hirameiki. Dan Shishio pun terbakar karena suhu dirinya yang sudah semakin meninggi. Kenshin, Saito, Sanosuke, dan Aoshi pun kembali ke daratan di mana mereka semua diberi penghormatan yang mulia dari para pemerintah yang hadir di sana menyambut kembalinya mereka. Nah, itulah alur cerita dari film Rurouni Kenshin 3 The Legend End. Gimana nih film Rurouni Kenshin yang ketiga nih?
Seru mana sama yang pertama dan kedua? Eits, tapi masih ada loh kelanjutan dari petualangan Kenshi nih. Nah, ditunggu ya update film selanjutnya dari Billy Spoiler. Buat kalian yang suka sama video Billy Spoiler kali ini, boleh banget ya di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata, Billy Spoiler undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.